warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Febriana SPD. Saya mahasiswa PPG kategori 2 Prodi Akuntansi dan Keuangan Universitas Indonesia tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan PPL untuk mata pelajaran PKWU, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, di kelas 11 layanan perbankan SMK Pertiwi Kuningan. Untuk itu, mari kita simak dan tonton video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah pada makan? Sudah. Udah istirahat ya tadi ya? Sudah. Ya, ketemu lagi ya sama Bapak ya, Pak Dik di pelajaran PKWU, Produk Kreatif Kewirausahaan. Sebelum Bapak ke pembelajaran, Bapak pengen ini dulu lah untuk cek kerapihan, kebersihan lantainya. Mungkin ada bekas permen atau bekas botol minuman. Silahkan dilihat dan dipungut dan dibuang ke tong sampah yang di belakang. Silakan berdiri. Yang sampahnya ada. Sudah rapi? Sudah rapi? Sudah. Oke. Selanjutnya biasa ya, seperti biasa menyanyikan sebelum nanti ke pembelajaran. Menyanyikan dulu lagu nasional. Silakan bebas. Dan berikut yel-yel. Siapa yang biasa mimpin? Tony, maju kan? Apa lagu nasionalnya apa? Indonesia Tanah Airku atau Garuda atau apa? Garuda aja? Dokter. Nah, tapi Garuda nanti ke yel-yel ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, selanjutnya langsung yel-yel ya. Silakan, Ton. Adakah Casper di hatimu? Ada. Adakah perbankan di hatimu? Ada. Mana semangatmu? Ini dia. Perbankan Istimewa Resmo. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Pertiwi Kuningan. Luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Siang-siang harus tetap semangat ya, jangan loyo. Harus tetap semangat, jaga semangatnya. Silakan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, siang ini silakan untuk berdoa dulu ya, supaya apa yang hari ini dipelajari bisa bermanfaat buat kalian. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh siapa? Suami lagi, silakan Tuan, berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah
kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wahdini fid dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma lana futuhal arifina wansur alaina hikmataka rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan ilaihi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebelum belajar tunggu dulu azan ya. Ya, azan sudah berkumandang, tadi sudah kita jeda dulu ya. Tadi berdoa sudah, kemudian Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya untuk kelas 11 perbankan ya, layanan perbankan. Oke. Sony ada. Kemudian Alifa, Alim, Anggun, Asela, Aulia, ya, Aulia Jawa, Aura, Cipta, Dita, Eca, Angelina, oh tadi ya, Padia, Partia, Feby, Fitri Andiani, Indah, Yubita, Hairunisa, Kiki, Mira, Mutiara Ajara, Mutiara Duyanti, Naisha, Nindi, Nur Aini, Raras, Ratna. Kemudian yang belum siapa? Suci, Salwa, Rosiana, Salwa sama Sri, Wina sama Jel. Oke. Udah, ternyata banyak yang tidak hadir ya. Alasannya sakit ya tadi ya. Alasannya sakit. Oke. Mudah-mudahan besok atau yang ada di ruangan ini tolong dijaga kehadirannya. Ya, kalau hanya sedikit nggak enak tenggorokan ataupun demam sedikit atau panas sedikit mah paksain ya sekolah ya, karena kalian itu wajib kehadirannya itu harus 97% ya untuk nilai rapor. Jadi nilai rapor ya harus jangan sampai banyak nggak bolosnya atau banyak sakitnya. Oke, sebelum ke materi yang selanjutnya, Bapak pengen tanya dulu minggu kemarin materinya apa? Masih ingat nggak?
tentang analisis SWOT ya. Berarti peluang usaha ya, dianalisis. S-nya itu apa? S SWOT itu S strength ataupun kekuatan. Terus W-nya apa? Weakness. Artinya kelemahan. O-nya opportunity. Oke, berarti apa opportunity? Peluang. T-nya threat. Artinya ancaman. Selain itu apa yang kalian masih ingat pembelajaran kemarin? Ayo ke apa? Wirausaha tuh. Tentang kewirausahaan berarti yang membahas tentang keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Yang termasuk faktor keberhasilan apa? Masih ingat? Keberhasilan dalam berwirausaha harus memiliki sifat ulet, terus disiplin, kreatif, begitu ya. Oke, kalau kegagalan yang menyebabkan kegagalan berwirausaha apa? Mudah menyerah ya, sifatnya mudah menyerah. Terus banyak persaingan. Oke, berarti kalian masih ingat untuk pembelajaran kemarin. Untuk hari ini ya, Bapak akan menyampaikan atau melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hak atas kekayaan intelektual atau disingkat dengan HAKI. Bapak tanya dulu sebelum materi. Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar hak atas kekayaan intelektual? Kekayaan, berarti apa kira-kira? Kepemilikan. Oke. Selain itu, hak cipta. Hak cipta, kita memiliki atau menghasilkan produk sendiri, atau kita menciptakan barang atau produk. Kemudian atau jasa. Ketika mendengar kata hak atas kekayaan intelektual itu apa? Hak cipta, kemudian kepemilikan ya barang, terus ada lagi? Ya, berhubungan dengan barang yaitu merek. Itu ketika mendengar istilah HAKI ya. Betul sekali yang kalian sampaikan, yang kalian utarakan bahwa untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang tadi hak atas kekayaan intelektual. Yang di dalamnya tadi ada beberapa, seperti kepemilikan barang, kemudian hak cipta, kemudian merek dagang gitu. Ya, betul sekali. Kalian harus benar-benar ya untuk pelajaran hari ini bahwa kalian kan sudah mulai berwirausaha tuh di kantin belakang ya. Kalian punya produk sendiri, betul nggak? Betul. Mau nggak kalau produk kalian itu dibajak oleh orang lain? Nggak mau ya. Berarti kita harus memiliki hak cipta, hak kepemilikan, dan yang terpenting adalah branding atau merek. Paham nggak ini? Nah itu jadi kalian harus untuk pertemuan kali ini harus benar-benar memperhatikan apa itu yang disebut dengan hak atas kekayaan intelektual. Ya, karena berhubungan dengan kalian sudah mulai berwirausaha, jualan, dagang, membuat produk, menghasilkan produk sendiri, maka produk tersebut harus ada mereknya, ya harus ada brandingnya, supaya nggak diambil haknya oleh orang lain. Hak merek ya, hak ciptanya itu jangan sampai diambil oleh orang lain. Paham ya? Oke. Mudah-mudahan kelas ini anak-anaknya kreatif semua, kreatif dan inovatif, terutama dalam berwirausaha ya, berwirausaha. Karena sekolah sudah menyediakan tempat, yaitu kantin di belakang, kantin kewirausahaan. Jadi kalian harus terus berinovasi, ya, terutama dalam
apa ya, berkreasi, misalkan produk yang sudah ada itu kalian kembangkan supaya nanti hasilnya meningkat, penjualannya meningkat. Kalian jangan malu untuk jadi wirausaha, ya. Harus dalam diri kalian tanamkan bahwa berwirausaha itu salah satu yang paling menjanjikan dari segi keuangan pendapatan yang kita nanti peroleh, gitu ya. Jadi jangan malu untuk jadi wirausaha, oke? Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini tadi Bapak sudah sampaikan bahwa materinya tentang hak atas kekayaan intelektual. Ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi kalian nanti setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian mampu menjelaskan ya, sama tujuannya menjelaskan pengertian dari haki atau hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua, menganalisis prinsip-prinsip haki, kemudian menganalisis manfaat haki, kemudian tujuan selanjutnya apa lagi? Menganalisis dasar hukum haki di Indonesia, dan yang terakhir adalah mengklasifikasikan haki atau macam-macam hak atas kekayaan intelektual, gitu. Ya. Oke, sebelum ke penjelasan ini, ya, Bapak sampaikan dulu. Nanti ada sebuah tayangan video, ya. Nanti kalian amati video tersebut tentang penjelasan tentang apa itu haki, manfaatnya, seperti itu ya. Nanti kalian tuliskan hasil amatannya, hasil mengamati videonya di lembar kerja. Nanti Bapak bagikan, ya, per orang gitu. Nanti kalian isi untuk beberapa pertanyaannya. Setelah itu nanti ada tugas apa? Kelompok ya, selanjutnya. Oke, sebelum ke materi penyampaian PowerPoint ini, Bapak akan bagikan dulu lembar kerjanya. Silakan dibagikan dulu. Nih. Nanti sambil diamati videonya, kemudian nanti lembar kerja di, gitu ya. Ini berdua aja, dua, jadi satu berdua. Akurat itu berapa? Oh, bukan yang itu, Neng, sorry. Bukan yang itu, sorry. Ambil lagi. Yang ini banyak. Oh, berdua aja ya. Itu mah buat yang kelompok. Ya, kalian sudah dapat lembar kerjanya masing-masing ya. Nanti silakan diamati, ditonton dulu videonya ya. Nanti tuliskan hasil pengamatannya di lembar kerja yang sudah kalian punya gitu. Ya. Bapak akan putarkan untuk videonya tentang hak atas kekayaan intelektual. Setelah mengetahui pengertian hak kekayaan, halo rekan IKN, setelah mengetahui pengertian hak kekayaan intelektual yang telah kita bahas di video sebelumnya, rekan IKN kini juga sudah memahami manfaat HKI. Untuk rekan IKN yang belum sempat menyimak video pertama dari hak kekayaan intelektual ini, disarankan agar terlebih dahulu mengakses video tersebut karena apa yang akan ada dalam video ini berkesinambungan dengan video sebelumnya. Silakan diamati.
Di video ini, rekan IKM akan mengenal lebih jauh tentang hak kekayaan intelektual. Kita akan membahas bidang-bidang HKI. Apa saja bidang-bidang itu dan bidang mana saja yang berkaitan langsung dengan IKM. Tentu, tidak sembarang produk dapat didaftarkan untuk mendapat perlindungan HKI. Itulah sebabnya mengenal bidang-bidang ini penting agar rekan IKM dapat mengetahui apakah produk karya rekan IKM termasuk dalam objek perlindungan HKI. Bidang HKI terbagi menjadi dua, yakni kepemilikan komunal dan kepemilikan personal. Maksud dari kepemilikan komunal adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. Kepemilikan komunal ini terdiri dari ekspresi budaya, tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis atau indikasi asal. Berikutnya kepemilikan personal. Kepemilikan personal adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada negara. Di dalamnya mencakup hak untuk mengeksploitasi dan memonopoli. Nah, rekan IKM, kepemilikan personal inilah yang berkaitan langsung dengan dunia IKM. Dalam video ini kita akan membahasnya lebih lanjut. Kepemilikan personal juga terbagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Nah, rekan IKM jangan sampai tertukar ya. Ada yang disebut hak kekayaan intelektual dan ada yang disebut hak kekayaan industri. Pada kepemilikan personal, kita bahas dari yang atas dulu ya, yakni hak cipta. Di dalam hak cipta terdapat pula bidang-bidangnya, yakni seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang hak cipta, dapat rekan IKM simak pada video selanjutnya. Selain hak cipta, dalam HKI juga terdapat hak kekayaan industri. Apa saja yang terdapat di dalamnya? Pertama, paten yang erat kaitan dengan penemuan teknologi baru. Kedua, merek. Merek adalah hal-hal yang berkenaan dengan simbol atau nama dagang dari sebuah barang maupun jasa. Ketiga, desain industri, yakni bentuk fisik dan penampilan produk. Berikutnya, keempat, desain tata letak industri sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu ini bisa kita temui pada perangkat elektronik. Seperti apa bentuknya? Nah, seperti inilah salah satu contoh bentuk sirkuit terpadu. Kelima, rahasia dagang. Segala informasi yang memiliki nilai ekonomi dan dirahasiakan oleh pemiliknya merupakan rahasia dagang. Nah, bagaimana rekan IKM? Adakah di antara bidang-bidang yang tadi merupakan lingkup dari produk ciptaan rekan IKM? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hak cipta dan hak kekayaan industri, rekan IKM dapat menemukan penjelasannya di video-video selanjutnya setelah video ini. Dengan menyimak seluruh rangkaian pembelajaran, rekan IKM akan memahami secara utuh tentang HKI dan manfaatnya bagi IKM serta keuntungannya bagi kelangsungan bisnis rekan IKM. Sampai jumpa. Ya, itu ya seputar tentang gambaran apa yang dimaksud dengan IKM. Ya, ini dengan HKI ya. Hak atas kekayaan intelektual. Jadi silakan kalian tuliskan hasil analisisnya. Setelah mengetahui pengertian hak kekayaan intelektual, diisi hasil pengamatannya di lembar kerja yang sudah disediakan. Ya. Apa yang kamu dapat dari video yang tadi sudah ditayangkan? Ya. Apa-apa saja yang kalian tangkap hasil dari video yang ini? Di video ini, rekan IKM akan mengenal lebih jauh tentang hak kekayaan intelektual. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit. Apa saja bidang itu dan bidang mana saja yang berkaitan
berkaitan langsung dengan IKM. Yang tidak paham silakan diacungkan tangan. Tentu, tidak sembarang produk dapat didasarkan Silakan mulai bekerja. perlindungan HKI. Itulah sebabnya mengenal bidang-bidang ini penting agar rekan IKM dapat mengetahui apakah produk karya rekan IKM termasuk dalam objek perlindungan HKI. Silakan bahasa sendiri aja yang ditangkap dari video ini, gitu. Bidang HKI terbagi menjadi dua, Masih yaitu pengamatannya. kepemilikan komunal dan kepemilikan personal. Tulisan saja di bukunya. Kepemilikan komunal adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu Tuliskan dengan bahasa sendiri ya. yang hidup di suatu tempat Hasil secara pengamatan tetap. video yang Kepemilikan komunal ini terdiri dari ekspresi budaya, tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis atau indikasi asal. Berikutnya kepemilikan personal. Kepemilikan personal adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada negara. Di dalamnya mencakup hak untuk mengeksploitasi dan memonopoli. Nah, rekan IKM, kepemilikan personal inilah yang berkaitan langsung dengan dunia IKM. Dalam video ini kita akan membahasnya lebih lanjut. Kepemilikan personal juga terbagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Nah, rekan IKM jangan sampai berputar ya. Ada yang disebut hak kekayaan intelektual dan ada yang disebut hak kekayaan industri. Pada kepemilikan personal kita bahas dari yang atas dulu ya, yakni hak cipta. Di dalam hak cipta terdapat pula bidang-bidangnya, yakni seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang hak cipta dapat rekan IKM simak pada video selanjutnya. Selain hak cipta, dalam HKI juga terdapat hak kekayaan industri. Apa saja yang terdapat di dalamnya? Pertama, paten yang erat kaitan dengan pertemuan teknologi baru. Kedua, merek. Merek adalah hal-hal yang berkenaan dengan simbol atau nama dagang dari sebuah barang maupun jasa. Ketiga, desain industri, yakni bentuk fisik dan penampilan produk. Berikutnya, keempat, desain tata letak industri sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu ini bisa kita temui pada perangkat elektronik. Seperti apa bentuknya? Nah, seperti inilah salah satu contoh bentuk sirkuit terpadu. Kelima, rahasia dagang. Segala informasi yang memiliki nilai ekonomi dan dirahasiakan oleh pemiliknya merupakan rahasia dagang. Nah, bagaimana rekan IKM? Adakah di antara bidang-bidang yang tadi merupakan lingkup dari produk ciptaan rekan IKM? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hak cipta dan hak kekayaan industri, rekan IKM dapat menemukan penjelasannya di video-video selanjutnya setelah video ini. Dengan menyimak seluruh rangkaian pembelajaran, rekan IKM akan memahami secara utuh tentang HKI dan manfaatnya bagi IKM serta keuntungannya bagi kelangsungan bisnis rekan IKM. Sampai jumpa. ini belum. Yang belakangnya juga ya, yang nomor 2 dan berapa itu? 3A dan 3B dan 4 kesimpulan. Sama kesimpulan dari tayangan video yang di depan. Ya, ada waktu ya 15 menit lagi menuju istirahat. Jadi Bapak akan sampaikan dulu untuk materinya ya. Materinya tentang hak atas kekayaan intelektual. Ada pengertian haki, prinsip-prinsip haki, manfaat haki, dasar hukum dan klasifikasi. Ya, kita bahas yang pertama dulu tentang pengertian haki.
Silakan dibaca, Tony. Pengertian haki, hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Ya. Secara sederhana, haki mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Namun jika dilihat lebih rinci, haki merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud atau benda Imaterial. Ya, berarti dari garis besar itu ya, pengertian haki itu tadi ya mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Ada yang tahu hak cipta itu pengertiannya? Siapa? Cung? Nanti kalau yang ngacung Bapak kasih nilai. Jangan takut salah ya. Yang penting berani dulu. Kalau sama Bapak berani dulu ngacung. Ya, siapa namanya? Ya. Jadi hak cipta itu adalah hak khusus bagi pencipta Ya. untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Oke. Kata Irgi ya? Firgi. Kata Firgi, hak cipta itu adalah hak khusus yang tadi memiliki Bagi pencipta. yang memiliki hasil atas hasil karya yang cipta. Kemudian selanjutnya hak paten apa? Hak paten. Ada yang tahu? Ya, masih ya? Iya, Pak. Apa? Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Ya. kepada inventor. Ya. Investor atau inventor. Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Iya, jadi dipatenkan ya. Kalau hak merek apa? Ayo, belah sini. Ya, namanya Fitri. Tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama untuk membedakan barang yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang. Kemudian prinsip ekonomi apa? Maksud prinsip ekonomi apa? Maksudnya sosial? Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atau suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Oke, itu prinsip Sosial. ya. Selanjutnya kalau prinsip ekonomi apa ya? Yang bisa menyampaikan prinsip haki, itu namanya prinsip ekonomi. Maksudnya apa? Kegiatan kreatif dari daya pikir manusia. Oke. Bapak kenapa hanya menyampaikan seperti ini ya? Nanti ada tugas untuk kelompoknya, nanti Bapak sampaikan. Jadi Bapak menyampaikan hanya pintas-pintas saja, ya. Gambaran secara garis besarnya saja. Nanti yang lebih detailnya kalian diskusikan. Kemudian ada dasar hukum haki. Dibacakan, Neng, siapa ini? Anggun, dibacakan. Dasar hukum haki di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15. 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia data. Oke. 5. Undang-Undang Nomor
penjelasannya kalian diskusikan ya pada materi tentang dasar hukum. Ini klasifikasi itu berarti macam-macam ya, macam-macam dari hak atas kekayaan intelektual. Nah, di sini klasifikasinya ada dua, yaitu yang pertama hak kekayaan industri. Oke, yang sebelah sini ya, hak kekayaan industri. Dan yang kedua adalah hak cipta. Nah, dari hak kekayaan industri ini ada terbagi menjadi beberapa ya. Salah satunya ada hak paten, industri, kemudian tata letak, hak desain masyarakat, sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Oke, nanti penjelasan lebih detailnya kalian diskusikan ya untuk penjelasannya. Oke, cukup. Terima kasih. Nah, itu penjelasan singkat, gambaran secara umumnya tentang pembelajaran hari ini. Jadi nanti setelah istirahat, karena tinggal 5 menit lagi istirahat, nanti kalian diskusikan ya. Nanti Bapak akan bagi kelompok nanti. Ya. Mungkin untuk sesi pertama kalian bisa istirahat dulu sambil bisa sholat zuhur ya, karena waktu sudah jam 12:30. Nanti masuk lagi 20 menit, berarti jam 12.50 ya, seperti itu. Untuk sekarang berarti kalian boleh istirahat. Mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya untuk materi yang tadi, karena tadi terpotong sama istirahat. Dan sudah yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan kerja kelompok ya, atau diskusi kelompok. Nanti Bapak akan bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Dalam satu kelompok nanti anggotanya sekitar 4 atau 5 orang ya. Untuk lembar kerjanya Bapak akan bagikan, dan di depan layar nggak ada nanti Bapak bagikan. Ini berarti satu kelompok satunya mana? Ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5-nya mana? Oh iya, ini ada. Ini ada 2. Itu lagi kan ini? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Atau mana dulu? Boleh. Kan nanti ke sini. Ada hadapannya. Gitu kan? Jalan aja. Jalan aja boleh. Kalau yang ini ada ke depan. Ini ada hadap. Ini ada padat ya. Ini ada padat. Ini padat aja biar kelihatan wajahnya. Ini bertiga di mana? Sini. Bisa aja ya. Nah, Bapak bagikan dulu lembar kerjanya. Bapak bagikan. Sini. Ini ya. Oh, ini 4 ya. Oke, perhatikan dulu ya. Jangan di apa-apain ya. Itu
Jadi langkah-langkah kegiatannya adalah kalian sudah dibuatkan kelompok ya, dalam satu kelompok sudah ada 4 orang, 4 dan 4 nanti. Nah, setiap kelompok itu ada tugasnya masing-masing sesuai materi. Nanti yang pertama, nah ini kelompok 1 dan kelompok 3. Nanti kalian materinya adalah tentang pengertian dan prinsip hak atas kekayaan intelektual. Jadi kalian bahas yang ini, yang kelompok 1 dan 3. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan? Iya, Pak. Kemudian kelompok 2 materinya tentang manfaat dan dasar hukum hak atas kekayaan intelektual. Kelompok 4 klasifikasi dalam hak atas kekayaan intelektual. Dan kelompok 5 bagaimana cara atau prosedur dalam mengajukan permohonan haki. Sampai sini jelas nggak? Jelas ya. Ini pembagian kelompoknya sesuai dengan materinya masing-masing. Selanjutnya kalian tugasnya adalah membuat file presentasi PowerPoint ya. Nanti hasil diskusinya kalian bikin PowerPoint tentang materi yang tadi, yang ini nih. Ya, masing-masing kelompoknya. Nanti dibuatkan berupa file PowerPoint. Nanti kalau sudah dibikinkan PowerPoint, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Sampai sini ada yang kurang dipahami atau kurang mengerti? Silakan ditanyakan. Ada yang kurang paham tentang tugas kelompoknya atau petunjuknya? Kira-kira jelas apa enggak? Jelas. Jelas ya? Kalian biasa bikin PowerPoint? Biasa. Biasa? Bisa. Pakai aplikasi apa? PPS. PPS. Kalau Canva bisa? Enggak? Bisa. Bisa. Berarti mana aja yang gampang ya? Yang mudah dibuat Pak. Kalau PPS dirasa gampang ya silakan. Kalau Canva lebih gampang silakan. Bebas. Yang penting tampilannya nanti PowerPoint. Silakan nanti penjelasannya yang agak lengkap ya. Misalkan manfaat dari hak itu apa? Misalkan pengertian dari hak paten, hak cipta, kemudian hak apa lagi tadi teh, merek dagang. Silakan lengkap penjelasannya. Iya, dari dalam satu kelompok itu satu PowerPoint. Kenapa? Yang mana? Gak usah. Boleh PPS, boleh Canva. Terserah mana aja yang ada pertanyaan? Jadi satu kelompok itu bikin satu PowerPoint. Ya, nanti dipresent maksimal 10 slide. Maksimal. Minimal 5. Hari ini selesai, Pak. Ya, hari ini selesai. Bapak kasih waktu sampai jam, pokoknya 60 menit. Silakan jangan ragu-ragu, malu, dan kalau ada yang ditanyakan ya tanyakan saja. Pengertian ya. Boleh nanti dari beberapa sumber yang dari menurut
tentang apa? Manfaat atau apa? Klasifikasi. Macam-macam ya, kayak paten, hak cipta, merek, industri. Kalau yang ini kan agak panjang jadi poin. Kecuali yang pengertian kan harus beberapa tokoh. Anggota kelompoknya nanti di slide-nya di depan. Nama nama kelompok, judul. Silakan nanti untuk template-nya boleh yang di Canva-nya ya. Terserah mau yang modelnya seperti apa template. Warnanya boleh yang menarik, yang cerah, yang lucu, yang imut boleh. Jadi kalau yang namanya kreativitas, kita punya produk ya, kita menghasilkan produk, barang ya ataupun jasa, ya kita harus apa? Istilahnya mengajukan itu pemilikan atau hak cipta. Karena kan yang namanya apa? Kreativitas atau ide itu kan mahal ya. Mahal. Jadi orang mungkin tidak berpikiran mau bikin usaha ini atau bikin menciptakan produk ini, tapi Rossi keidean untuk bikin produk ini yang memiliki nilai jual yang tinggi. Bapak juga mau kalau Rossi bikin produk makanan misalkan, terus Bapak niru nih atau nyontek atau nyontok atau mencuri, nanti Bapak bikin, terus Bapak yang ngaku-ngaku ini hasil ciptaan asli dari Bapak atau hasil ide murni dari Bapak. Gitu. Jadi untuk melindungi para orang-orang yang punya kreativitas terhadap ide dalam membuat suatu produk. Bisa ada apa pengaduannya ya, pengaduannya gitu, ada pengaduannya bahwa tapi kalau menurut Bapak ya, kalau memang brandnya belum didaftarkan itu nggak bisa, belum menjadi hak siapanya gitu. Jadi kepemilikan itu belum dimiliki oleh salah satu orang. Jadi kalau hanya sebuah nama gitu, produk ini penciptanya atau yang membuatnya siapa itu belum. Makanya salah satu ketika kita akan misalkan punya produk baru nih, makanan misalkan, itu buru-buru minimal kita punya merek dulu, baru setelah itu bisa didaftarkan di misalkan apa ya istilahnya perizinan gitu, perizinan usahanya. Kalau istilahnya apa ke dinas apa koperasi atau perindustrian. Nah seperti contoh ya, apa itu yang para pencipta lagu tahu nggak? Kayak pencipta lagu nih, grup band misalkan, ya grup band misalkan Kotak nih, grup band Kotak nih ya. Misalkan dalam lagu Kotak itu kan ada penciptanya si siapa, drummernya itu, atau tapi yang sudah keluar tuh, drummernya gitu. Nah si drummernya ini dia pencipta salah satu lagu yang hits di Kotak. Nah yang mencipta lagu ini wajib memiliki hak apa namanya? Hak miliknya. Hak cipta. Kemudian dia juga wajib memiliki royalti berupa materi atau
dari misalkan lagu-lagunya dibawakan oleh kota gitu ya, nanti kan royaltinya harus dapat. Makanya suka ada perselisihan antara tadi gitu yang pencipta lagu dengan bandnya. Makanya harus buru-buru ketika kita menciptakan sebuah produk apapun harus paham ya, merek apapun itu yang penting kita punya merek, setelah itu baru diurus untuk perizinan. Kelompok 4 siapa aja? Fitri, Wina, Susi ya? Oh Susi. Salwa. Apa Wina siapa? Nesya, Jelpia, kelompok 3 siapa? Oke. Perwakilan kelompoknya maju untuk kemudian tampil ke 1 dan ke 2. Maju. Di sini ada 4 yang kosong, 2 yang isinya tampil ke 1 dan ke 2. Yang kosong enggak? Minggu depan lagi. Yang kosong nanti minggu depan lagi. Minta doa ke Bapak. Ini nggak kelihatan ya? Salah, minta doa ke Bapak. Jangan dulu dibuka. Oke, silakan dibuka. Yang tampil ke 1 siapa? Yang tampil ke 1 dan ke 2 siapa? Setelah kemudian tampil ke 1 maju. Oke, pertama 1 maju. Naik. Bersih. Kertasnya bersih. Yang ke 1 naik haji. Yang mana ininya? Iya. Coba mulai ya. Di mana posisinya? Ini ya. Maju. Agak dekat maju sini. Bisa masuk on frame. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang bagaimana cara atau prosedur dalam mengajukan permohonan haki. Oke. Nanti kelompok lainnya menanggapi ya. Tolong diperhatikan, nanti tanggapi. Ya. Yang pertama ada dokumen pengajuan haki yang perlu dipersiapkan, yaitu 1. Surat pernyataan hak, 2. Surat pengalihan hak, 3. Surat kuasa, 4. Fotokopi KTP, 5. Fotokopi
fotokopi akta pendirian badan hukum yang dilegalisir. 6. Fotokopi NPWP badan hukum. 7. Fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani surat. Ini. Ini yang bawah ini. Satu orang jadi apa? Jadi yang ininya bertiganya di depan kayak tadi. Dilanjutin apa diulang? Diulang. Yuk. Tadi namanya kemana sih? Tunjuk dulu ya. Prosedur. Nah itu naik udah. Ada 7 cara prosedur Oke. dalam mengajukan permohonan haki. Yang pertama ada surat pernyataan hak. Lalu Ya. yang kedua ada pengalihan hak. Yang ketiga ada surat kuasa. Yang keempat fotokopi KTP atau identitas pemohon. Selanjutnya ada fotokopi akta pendirian badan hukum yang dilegalisir, fotokopi NPWP badan hukum, fotokopi KTP atas nama permohonan badan hukum Oke. untuk ditandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Oke. Terus next. Lalu ada syaratnya. Syarat dalam apa ini? Tadi teh pengajuan apa? Pengajuan. Syaratnya yang pertama tiket atau label merah, yang kedua tanda tangan pemohon, yang ketiga surat rekomendasi UKM, binaan atau surat keterangan UKM, dinas atau asli untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil. Yang keempat surat pernyataan UMK Pertukaran untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil. Ya, terus. Seperti dibahas sebelumnya, prosedur mengajukan haki berbeda-beda tergantung dengan jenisnya. Berikut jenis-jenis haki ada cipta dan hak kekayaan ibu. Apa ya? Ya. Hak cipta. Ada lagi penjelasannya? Ada prosedurnya yaitu pilih merek dan indikasi geografis pada jenis pelayanan. Kedua ada pilih permohonan pendaftaran merek yang diajukan. 3. Pilih usaha mikro dan usaha kecil atau umum. 4. Pilih secara elektronik Ya. atau online. 5. Masukkan data pemohon seperti nama, alamat, email, dan nomor ponsel. Ya. Yang terakhir melakukan pembayaran NPB melalui ATM atau NP. Oke. Ada lagi penjelasannya? Sudah. Katanya kelompok ini sudah memaparkan hasil diskusinya tentang prosedur atau cara dalam mengajukan permohonan hak atas kekayaan intelektual. Ya. Silakan barangkali dari teman-teman kelompok lainnya mau ada yang ditanyakan. Silakan acungkan tangan, nanti Bapak kasih poin. Dan Ada Pak. banyak ya. Baru sudah aktif. Mulai dulu ini. Mau dulu Pak. Berarti satu kelompok satu ya? Iya. Ini dulu. Tony dulu. Laki-laki dulu ya. Bentar. Nanti juga kebagian. Ya, perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Sonia Pratama. Sony. Ya. Izin memberi pertanyaan, bagaimana jika salah satu syarat untuk pengajuan permohonan haki tidak lengkap? Kan tadi syaratnya kalau nggak salah ada 4 ya. Itu wajib ya? Kita berikan lagi coba. Nah ini maksudnya. Ya. Bagaimana jika salah satu syarat dari permohonan pengajuan haki tidak terlengkapi? Poin-poinnya. Apakah boleh tidak lengkap? Apa wajib? Apa wajib? Lengkap. Oke, terima kasih. Ada lagi? Langsung apa dijawab dulu? Ditampung dulu atau langsung jawab? Iya. Langsung jawab enggak? Izin menjawab. Menurut kelompok kami, di sini kan syarat ya.
syarat itu kayaknya yang paling itu sebenarnya udah kayak penting. Jadi kalau misalkan salah satunya tidak ada, mungkin bakal ditolak karena ini sudah syarat dari sananya dan dianggap juga penting. Saya dibaca lagi. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Baca dulu. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Bagus. Lanjut, coba lagi kelompok ini. Namanya Salwa. Silakan Salwa berdiri. Perkenalkan nama saya Salwa dari kelompok 4. Ya. Kami bertanya apa yang dimaksud dengan NPWP. Apa yang dimaksud dengan NPWP? Silakan. Ya, terima kasih juga. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang berguna sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak atau kewajiban perpajakan. Oke. Seperti tanda pengenal. Oke. Gimana jawabannya? Jelas ya? Cukup ya? Ada pertanyaan susulan? Enggak? Oke. Kelompok ini? Rosi ya? Silakan. Bertanya, Rosi. kalau misalnya kita mau mengekspor produk kita ke luar negeri, apakah kita harus mengurus hak KI? Kakinya itu di Indonesia juga. Atau maksudnya gimana sih? Jadi kayak kita tuh kan kayak mau mengekspor ke mengembangkan sampai ke luar negeri produk kita teh. Nah itu tuh mengurus hakinya tuh di Indonesia juga. Apa harus di luar negerinya juga? Apa Jadi di Indonesia aja apa di luar? Ya, pertanyaannya gitu. Mohon izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Baik. Izin menjawab. Bijak sekali ya. Mohon izin menjawab. Oh iya, Dok. Apabila seorang warga Indonesia yang belajar di AS pertama mendaftarkan merek, paten atau hak cipta di AS, Ya. misalnya di negara lain, kembalinya ke Indonesia. Kenapa? Merupakan hak yang berlaku secara teritorial. Perlindungan yang Anda dapatkan di Indonesia tidak secara otomatis Anda dapatkan di luar negeri. Iya. berarti harus didaftarkan juga di luar Ya, negeri? karena setiap ini kan maksudnya beda. Wilayahnya. Wilayahnya Teritorial itu kan teritorialnya wilayah. beda. Jadi diakuinya hanya di wilayah tertentu. Iya. Karena di Indonesia saja gitu kan. Di luar negeri belum tentu diakui. Jadi kita kalau cipta di luar negeri juga Bapak. Cukup ya. Gimana? Cukup? Oke, cukup ya. Ada lagi nggak yang masih penasaran? Yang masih penasaran tentang cara atau prosedur dalam permohonan haki ya? Jadi kayak hak kita, hak paten, terus hak apa lagi? Merek ya, merek dagang. Ada lagi nggak? Cukup? Kalau dirasa cukup, silakan ditutup untuk presentasi. Cukup sekian, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu ya. Meriah buat kelompok ini. Selanjutnya kelompok siapa? Bisa dilanjut di minggu depan untuk kelompok yang belum tampil. Oke ya. Sebelum ke penutup, Bapak akan mencoba soal evaluasi ya, dari refleksi dari kegiatan awal sampai akhir pembelajaran. Nanti ada kuis ya, kuisis, namanya kuisis. Ada beberapa pertanyaan pilihan ganda. Ada 10 soal nanti kuisisnya. Nanti kalian kerjakan di handphone masing-masing dan linknya nanti Bapak kirim di grup kelas gitu. Di sini. Di
Kayaknya di sini ya. Karena ini sebagai refleksi atau pemahaman kalian tentang materi dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Nilainya bagus 100, jangan ada yang 50. Bapak harap nilainya 100. Oke ya. Bapak kirim link kuisisnya di grup WA kalian. Nanti ada waktu yang berjalan selama 30 detik untuk kalian waktunya untuk menjawab dari pertanyaan. Sudah masuk belum? Di grup itu? Di grup WA? Linknya? Sudah bisa login? Nanti dikasih nama ya. Ketika login dikasih nama. Ya, yang ini bukan. Jangan dulu dimulai ya. Jangan dulu dimulai. Jangan dulu dimulai. Pastikan dulu siap. Udah bisa buka? Terus ya. Bapak kode permainannya berapa? Kodenya mana nih? Itu tadi saya berapa? Bentar. Yang 631 Pak. Yang di WA, yang di grup WA aja itu yang 631909 kodenya. Kebuka nggak? Kalau udah kebuka, pastikan kasih nama. Di Bapak udah tinggal dimulai Pak. Dua. Oh bisa. Bisa Pak. Baru masuk waktunya udah habis. Udah next yang kedua, yang kedua. Ini ya benar. Yang kedua. Berapa? Ya waktunya kan masih 20 detik. Terus Nah, Waktu habis. itu apa? Sinyalnya. Iya main apa Pak? Nunggu waktu kayaknya tuh detiknya. Kalau baru masuk Iya sama Sun. Untung aku nggak masuk loh. Oh gitu, ada yang Udah nonton itu aja ada lah. yang enggak. coba Untuk pembelajarannya udah di penghujung ya waktu, dan barusan kalian sudah merefleksi dari materi yang dari awal sampai sekarang sampai akhir melalui soal-soal di kuisis ya. Untuk kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pembelajaran hari ini? 2 atau 3 orang lah. Silakan pembelajaran hari ini disimpulkan. Ayo, Cuk, Rosi, apa yang kamu tangkap dari pembelajaran keseluruhan hari ini? Kesimpulannya? Baik, Bapak izin menjawab. Ya. Yang kita tema apa sih kalau kita punya ide atau produk itu harus segera didaftarkan ke Maki agar nggak ada apa sih yang ngambil. Iya, ada yang membajak ya hasil karya kita ya. Oke. Ada lagi yang memberikan pendapatnya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dari materi-materinya. Sony, Pak, silakan. Bapak izin menjawab. Ya, Pak. Tapi jadi kita bisa menambah ilmu baru seputar haki. Contohnya kita dapat mengetahui klasifikasi haki itu ada 4. Yang pertama tentang prinsip
kebudayaan, yang kedua prinsip sosial, yang ketiga prinsip ekonomi, dan yang terakhir prinsip keadilan. Baik, bagus. Terima kasih. Satu lagi ya. Dari sini. Nesya. Nesya apa? Simpulannya Yang terkait dari materi hari ini. Apa? mengenal bidang hak kekayaan intelektual, hak yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok adalah pemilikan personal adalah pemilikan penuh dari Ya. kelompok itu dimiliki oleh suatu kelompok. Hak cipta yaitu seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak Ya. kekayaan industri yaitu paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan hasil bebas. Oke. Ya, jadi kesimpulannya ya tadi pada perwakilan dari teman-teman kalian bahwa pembelajaran tentang hak ini, hak kekayaan intelektual ini, yaitu tadi seputar tentang prinsip-prinsipnya, yaitu keadilan ya, kemudian kebudayaan, kemudian sosial ya, sosial, kemudian juga tadi kata Rosi juga belajar hak itu kita identiknya dengan hak cipta ya, yang hak kepemilikan ya, yang harus segera didaftarkan ya, supaya hak cipta kita enggak dibajak orang lain atau enggak dicuri ya, enggak dicuri produknya atau nama produknya atau brandnya atau apapun itu oleh orang lain. Jadi untuk mengamankan kita memiliki produk yang sudah dibuat berdasarkan ide asli dari kita. Jadi jangan sampai orang lain mencurinya atau membajaknya. Oke, Bapak rasa cukup pembelajaran hari ini ya, karena sudah disimpulkan juga. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang desain produk ya, kemasan. Nah, minggu depan kita belajar tentang mendesain produk atau kemasan sebuah produk, baik itu makanan ataupun barang apapun, ataupun minuman, cemilan, segala macam makanan. Itu nanti belajar minggu depan ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini, karena kalian sudah aktif dari awal menjawab, bertanya, kemudian berdiskusi juga dilakukan dengan baik, kemudian juga presentasinya dilakukan dengan baik. Jadi minggu depan sebelum ke materi yang desain produk dan kemasan, masih ada 3 kelompok lagi ya yang belum tampil untuk presentasi. Bapak kira mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas keaktifannya lah. Tepuk tangan dulu buat kalian. Ya. Dan tak lupa juga Bapak sampaikan terima kasih kepada siswa-siswi ya kelas ini. Dan intinya menurut penilaian Bapak dan guru-guru semua, bahwa kelas ini memang kelas yang bagus gitu dalam kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan lebih bisa ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan pembelajaran dengan Bapak memberikan apa ya istilahnya ya, semangat ataupun yang menyenangkan lah gitu. Pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan, karena dari tadi juga kalian tidak ada yang tegang ataupun yang bete ataupun yang bengong, semuanya bekerja dengan baik. Ketika diskusi semuanya diskusi. Ketika saya bertanya kalian menjawab. Jadi keaktifannya sudah bagus Pak. Itu saja mungkin. Sebelum ditutup silakan ditutup doa dulu ya.
marilah kita berdoa.